Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Dia Azza wa Jalla memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di kesempatan hari ini kita kembali bisa melanjutkan pembahasan dari menjelaskan dan menerangkan secara ringkas seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yakni ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan pada kesempatan hari ini kita sampai kepada seruan yang ke-9. Seruan yang ke-9 yang berada di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-267, di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Al-Baqarah ayat ke-267. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman agar mereka menginfakkan bukan seluruh harta yang mereka miliki, tetapi sebagian dari hasil dan harta yang mereka miliki, pun bukan dari seluruh jenis harta, tetapi dari sebagian harta saja. Saya ulangi, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan sebagian harta mereka, bukan seluruh harta mereka. Dan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dikeluarkan tersebut dari sebagian jenis harta mereka, bukan dari seluruh jenis harta mereka. Ini menunjukkan kepada kita betapa pengasih lagi penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan seluruh harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan seluruh jenis harta mereka, tetapi sebagian saja. Apabila mudah dipahami, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan seluruh harta mereka, tetapi hanya sebagiannya, maka penjelasan berikut ini akan menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian dari jenis harta mereka. Misalnya emas dan perak. Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan seorang muslim untuk mengeluarkan harta dari jenis besi,
seng. Bahkan para ulama mengatakan batu-batu mulia yang terkadang harganya bisa jadi lebih mahal daripada emas dan perak tidak wajib dikeluarkan. Dalam makna tidak wajib terkena zakat. Hanya sebagian jenis dan hanya sebagian saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, infakkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Di sana disebutkan dua hal, yakni yang pertama, kewajiban untuk mengeluarkan dari segala sesuatu yang merupakan hasil usaha manusia, perdagangan, perkebunan, peternakan, niaga, dan yang semisalnya. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menginfakkan harta yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk mereka, yakni pertambangan, barang tambang. Makanya di antara bentuk zakat ada yang namanya zakat rikaz, yakni zakat yang dikeluarkan dari barang-barang yang ditambang. Dan ini ada pembicaraannya masing-masing. Sebagian kaum muslimin mereka tidak mengetahui kecuali hanya zakat fitrah. Padahal zakat di sana ada zakat pertambangan, ada zakat peternakan, ada zakat perkebunan, ada zakat perdagangan, dan beraneka ragam lagi hal-hal yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar orang-orang beriman menafkahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usaha yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang baik-baik. Maka berdasarkan ayat ini, jemaah rahimani wa rahimakumullah, hasil usaha yang buruk-buruk, walaupun kemudian dengan sebab itu mendatangkan omset yang sangat besar, maka tidaklah dikeluarkan zakatnya. Dengan cara apapun maka tidak bisa dibersihkan harta tersebut. Ini sebagaimana yang bisa kita lihat di dalam buku kita ini, bahwasanya yang namanya sedekah itu harus dari hal yang baik-baik. Adapun dari hal yang buruk-buruk, misalnya seseorang kemudian mengelola, na'udzubillah min zalik, bisnis perjudian, omsetnya ratusan juta, miliaran, maka tidaklah dikeluarkan zakatnya. Karena hasil dari perjudian bukan hasil yang baik-baik, tetapi hasil yang buruk. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik, dan Dia Azza wa Jalla adalah yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala baik dan Dia tidak menerima kecuali yang baik. Ayat ini, Al-Baqarah ayat ke-267 ini memiliki asal muasal sebab turunnya ayat yang di dalam istilah namanya asbabun nuzul. Sebagaimana Anda bisa lihat di halaman ke-122 dan 123. Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan
bahwasanya di Masjid Nabawi orang-orang Ansor biasa menggantungkan tandan-tandan kurma. Di Masjid Nabawi pada zaman Rasulullah SAW, orang-orang Ansor biasa menggantungkan tandan-tandan kurma, kurma yang masih dalam utuh, masih bertangkai, masih berbatang, utuh. Sama mereka digantungkan di Masjid Nabawi. Dengan tujuan sudah barang tentu kaum muslimin yang memerlukannya, khususnya Ahlus Suffah, orang-orang muhajirin yang tinggal di sekitar Masjid Nabawi, apabila mereka memerlukannya, lapar, mereka tinggal ambil makan dari kurma tersebut. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat baik sekali yang dipelopori oleh orang-orang Ansor. Kita jumpai ya, jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebagian masjid pun melakukan hal seperti ini, dan ini baik. Menyediakan air, diletakkan di teras-teras masjid. Terkadang di sana ada cemilan ataupun yang semisalnya yang boleh diambil atas kaum muslimin yang memerlukannya. Ini baik sekali. Ini sunnah yang dipelopori oleh sahabat-sahabat Ansor. Dan Rasul mengetahuinya, menyaksikannya. Bagaimana Rasul tidak mengetahuinya? Tandan kurma kan tidak kecil, besar. Ada satu atau dua orang Ansor yang kemudian meletakkan tandan-tandan kurma beserta kurmanya yang tidak baik, yang sudah terlampau matang ataupun belum siap untuk dimakan, keras. Jadi ada sebagian sahabat Ansor yang meletakkan kurma-kurma yang baik. Ada satu atau dua orang sahabat Ansor yang meletakkan kurma-kurma di sana juga, yang kurma-kurma tersebut sudah cenderung menuju ke busuk. Karena kurma itu jemaah, sebagaimana Anda tahu, tamer itu, rutop, kurma basah, itu tidak akan menjadi kurma kering dengan sendirinya. Kalau Anda tidak percaya, Anda beli saja rutop, kemudian Anda biarkan, dia tidak akan mengering sendirinya. Dia harus mengalami proses terlebih dahulu sehingga menjadi kurma kering. Kalau kurma basah dibiarkan saja, dia busuk. Kalau tidak percaya, coba beli rutop, biarkan saja. Tidak akan mengering dengan sendirinya. Dia harus melewati proses dikeringkan. Maka ada sebagian di antara sahabat Ansor, satu atau dua orang di antara mereka meletakkan kurma-kurma yang sudah cenderung tidak layak untuk dimakan atau bahkan belum bisa untuk dimakan, keras. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang melakukan ini. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui siapa yang melakukannya, sahabat siapa. Tetapi terkait dengan perbuatan satu atau dua orang sahabat Ansor tersebut, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian harta kalian dari hasil usahamu yang baik-baik, bukan yang kalian infakkan yang buruk, yang tidak kalian sukai, yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Infakkanlah yang baik-baik, yang masih bisa dipakai, masih bisa dikonsumsi, masih bisa dipergunakan. Kisah ini dibawakan oleh para ulama semisal Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Mungkin kemudian timbul suatu pertanyaan, kok sahabat Ansor ada yang melakukan hal seperti itu?
Maka apa yang dikatakan oleh Syekh dalam buku ini bagus sekali. Anda bisa lihat halaman ke-123. Beliau mengatakan pada 2 paragraf dari bawah, 2 riwayat di atas mengisyaratkan kepada realita yang terjadi di Madinah. 2 riwayat di atas mengisyaratkan kepada realita atau kejadian kenyataan yang terjadi di Madinah, dan menunjukkan kepada kita suatu gambaran-gambaran lain keadaan kaum Ansor dalam sejarah kedermawanan, toleransi, dan pemberian yang berlimpah. Ini sifat sahabat-sahabat Ansor. Mereka seperti ini, mereka dermawan. Telah kita sebutkan pada kesempatan pekan yang lalu bagaimana seorang sahabat Ansor berserta keluarganya dan anaknya rela untuk tidak makan dan tidak minum demi menjamu salah seorang tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta menunjukkan kepada kita bahwa sebagian komunitas yang ada pada saat itu memberikan teladan yang baik dan menakjubkan. Namun ada pula orang yang hadir pada saat itu memberikan teladan lain yang masih memerlukan pelajaran dan didikan serta arahan untuk menuju kesempurnaan. Jadi sahabat-sahabat Ansor orang yang dermawan. Bahkan terukir di dalam sejarah mereka mendahulukan sahabat-sahabat Muhajirin dibanding diri mereka. Tetapi memang ada 1-2 orang di kalangan mereka yang sifatnya agak sedikit berbeda. Dan ini bukan cela terhadap sahabat tersebut. Justru dengan keberadaan sahabat Ansor yang seperti ini, turunlah ayat ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Sekaligus kata Syekh, namun ada pula yang memberikan teladan lain, contoh lain, yang masih memerlukan pelajaran dan didikan serta arahan menuju kesempurnaan. Ada kisah yang bagus sekali yang Anda bisa lihat di halaman ke-124. Yang kisah ini menurut prasangka saya, banyak di antara kita yang belum mengetahuinya. Kisahnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, juga Imam Tabrani dalam kitab beliau Ad-Du'a, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tayalisi dalam musnadnya, diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Halaman ke-124. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang laki-laki berada di tanah terbuka, ia mendengar suara dari langit. Kata para ulama, semisal Imam Ibnu Hajar, suara dari langit ini adalah suara malaikat. Ia mendengar suara dari langit yang berkata, malaikat berkata dan memerintahkan kepada awan, sudah barang tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh malaikat kepada awan tersebut, siramilah kebun si fulan. Maka awan itu bergeser ke arah tanah tandus yang sedang dilanda kekeringan karena musim panas. Lelaki yang mendengar suara tersebut melihat awan itu bergerak dan dia mengikutinya. Dia mendengar suara yang mengatakan, hujanilah kebun si fulan. Maka dia lihat awan tersebut bergerak. Maka oleh laki-laki itu diikuti. Kemudian ketika laki-laki tersebut sampai ke kebun, dia bertanya kepada seseorang yang ada di dalam kebun tersebut, siapa namamu? Dan orang yang di dalam kebun mengatakan, saya adalah fulan.
nama yang dia dengar dari suara yang juga dia dengar dari arah langit. Kemudian pemilik kebun itu bertanya, karena dua orang ini tidak saling mengenal, sudah barang tentu apabila kedua orang ini saling mengenal, tidak perlu orang itu bertanya siapa namamu. Pertanyaan ini, siapa namamu, mengherankan sang pemilik kebun sambil dia bertanya, dengan alasan apa engkau bertanya namaku siapa? Maka orang tersebut mengatakan, saya mendengar suara dari langit. Ia memerintahkan kepada awan untuk menyirami kebunmu. Dan ternyata suara tersebut yang menyebut nama itu sama dengan namamu. Apakah yang telah engkau lakukan sehingga kebunmu mendapatkan nikmat yang sedemikian besar ini? Maka orang tersebut mengatakan, aku senantiasa mensodakohkan sepertiga dari hasil yang dikeluarkan, hasil yang dipanen dari kebunku. Sepertiga lagi untukku dan keluargaku makan, dan sepertiga lagi untuk benih tanaman. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sebagian kita mungkin belum pernah dengar hadis ini. Padahal hadis ini sebagaimana saya katakan tadi dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud atau Yalisi, Imam Tabrani dalam Ad-Du'a, juga Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa? Bahwasanya karomah wali itu ada. Karomah wali itu ada. Dan orang-orang yang mendapatkan karomah adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman, bertakwa, lagi mengerjakan amal-amal soleh. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman, bertakwa, dan mengerjakan amal-amal soleh. Maka derajat kewalian itu tidak akan mungkin bisa diperoleh kecuali dengan iman dan amal-amal soleh. Jadi kalau ada sebagian orang mengaku dan dikatakan bahwasanya dia adalah wali, imannya nggak beres, tabiatnya buruk, tidak pernah atau jarang mengerjakan amal-amal soleh, itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengerjakan amal-amal soleh yang didasari dengan keimanan yang benar. Ada pembahasan yang bagus dalam masalah ini, buku yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang berjudul Al-Farqu Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'i Syaitan. Beda antara wali Allah dan wali setan. Ini buku bagus sekali untuk membedakan mana wali Allah Subhanahu wa taala dan mana wali-wali setan. Nauzubillah. Ada sebagian orang yang tidak sholat, tidak puasa, kemudian dikatakan sebagai wali Allah. Bahkan ada sebagian orang yang lebih kurang ajar dibanding ini, dengan mengatakan bahwasanya wali Allah tingkatannya lebih tinggi daripada Rasul dan Nabi. Bagaimana mungkin? Wali Allah itu tingkatan yang lebih rendah daripada Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul saja masih mengerjakan ibadah sampai mereka mati, masa wali Allah tidak mengerjakan ibadah dalam keadaan segar bugar hidup? Tapi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya karomah wali itu ada. Karomah itu beda dengan sihir. Karomah tidak bisa dipelajari, tidak bisa diulang, dan terjadi hanya sekali saja. Adapun sihir bisa dipelajari, bisa diulang. Karomah datangnya dari Allah, sihir bantuan syaitan. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang keutamaan seseorang yang makan dari hasil usahanya.
Makanya di dalam hadis ini dikatakan oleh sang pemilik kebun, sepertiga dari hasil kebun ini aku sodakohkan. Sepertiga dari hasil kebun ini untukku dan untuk keluargaku. Betapa kemudian Islam mengajarkan kepada umatnya agar kemudian mencari nafkah yang baik dan makan dari hasil usahanya, tidak meminta-minta dan tidak memberatkan orang. Tidak meminta-minta, tidak memberatkan orang. Berusaha dari, makan dari hasil usahanya. Apapun usahanya, yang penting halal lagi baik. Tidak ada bedanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fulan itu jabatan di dunianya ini, sedangkan si fulan itu jabatan di dunianya itu. Maksudnya yang ini jabatannya tinggi, yang itu jabatannya rendah. Tidak ada bedanya di sisi Allah. Yang membedakan manusia itu adalah kadar keimanan dan ketakwaannya. Sama sekali tidak ada bedanya antara direktur dengan pedagang asongan. Itu nggak ada bedanya sama sekali di sisi Allah. Allah bedakan mereka atas dasar atqakum, siapa yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya syariat Islam memerintahkan setiap muslim untuk berusaha, makan dari hasil usahanya sendiri, tidak menjadi beban atas orang lain. Sepertiga aku makan dan untuk keluargaku, sepertiga aku sodakohkan. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan bersodakoh dan sodakoh, seperti yang telah kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu, tidak dibatasi, tetapi maksimal sepertiga. Ini pendapat yang kuat ya jemaah ya. Kalau wasiat saja maksimal sepertiga, maka yang lain pun dianalogikan maksimal sepertiga. Bolehkah orang bersodakoh dengan seluruh hartanya? Saya ingat pekan kemarin datang pertanyaan, bolehkah seseorang berwasiat, bersodakoh dengan seluruh hartanya? Ada seperti itu pertanyaannya ya. Seingat saya ya, siapa yang tanya agak lupa saya. Maka jawabannya, hukum asalnya tidak boleh. Boleh pada 1-2 keadaan saja. Hukum asalnya tidak boleh. Kalau wasiat maksimal sepertiga, dan kata Rasulullah as-sulus was-sulusul kasir, sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak sekali. Maka begitu juga sodakoh, tidak boleh lebih dari sepertiga. Kurang dari itu boleh. Lebih dari sepertiga tidak boleh. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita akan bolehnya seseorang menyimpan sebagian hartanya, yang kalau kita istilahkan sekarang sebagai tabungan, modal usaha ataupun yang semisalnya, boleh. Karena dikatakan oleh orang ini, sepertiga aku sodakohkan, sepertiga untuk aku makan dan minum bersama keluargaku, dan sepertiga aku simpan sebagai persediaan buat benih. Itu kan modal usaha, tabungan. Maka boleh sepertiga disimpan sebagai modal usaha, tabungan. Itu sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat. Hadis yang menakjubkan sekali. Makanya Imam Abu Laits As-Samarkandi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin, buku ini bagus, sudah diterjemahkan dalam bahasa kita, Tanbihul Ghafilin. Saya lupa terjemahannya apa judulnya. Beliau mengatakan bahwasanya sedekah memiliki 10 kebaikan. 10 ini bukan pembatasan, tetapi yang beliau sebutkan hanya 10. 5 kebaikan di dunia dan 5 kebaikan di akhirat. Di antara 5 kebaikan di dunia adalah yang pertama, sedekah bisa mensucikan harta. Sebagaimana Anda bisa lihat
di halaman ke-124 sampai dengan 125. Sedekah dapat mensucikan harta. Makanya dengan sebab itu Rasulullah SAW menyeru kepada para pedagang. Seruan ini tidak terkhusus kepada para pedagang saja, tetapi juga kepada seluruh kaum muslimin, apapun aktivitas usaha mereka. Tetapi para pedaganglah yang rentan terjatuh kepada kesalahan-kesalahan seperti menyembunyikan cacat barang, mengurangi takaran timbangan, bersumpah bersaksi palsu. Kadang-kadang tidak diminta bersumpah oleh pembeli, pedagang ini sebagiannya bersumpah. Demi Allah, saya hanya mencontohkan ya. Demi Allah, Anda cari di mana-mana tidak ada yang lebih murah dibanding dagangan saya. Padahal sang pembeli tidak meminta dia untuk bersumpah. Kadang-kadang berucap palsu. Ini saya beli harga modal Rp8.000, padahal hanya Rp5.000. Dan sebagian kita juga nggak bertanya, kamu belinya berapa harga modalnya. Tapi menjadi kebiasaan pedagang ngomong-ngomong seperti itu. Dia sembunyikan cacatnya, macam-macam cara untuk menyembunyikan cacat pada hari ini. Di antaranya dengan teknik pencahayaan. Saya pernah beli barang lewat online. Saya lihat warnanya sesuai dengan saya. Pas kemudian datang kok warnanya berbeda. Dikatakan oleh anak saya, jelas aja yang datang warnanya beda ya. Yang ayah lihat itu kan barang tersebut di bawah pencahayaan berwarna kuning. Loh iya juga ya. Saya bawa barang yang saya beli itu ke bawah neon berwarna kuning baru sama. Kenapa sih toko-toko tidak pakai neon berwarna putih? Kenapa? Kadang-kadang remang-remang toko-toko itu ya. Kenapa toko-toko itu tidak terang benderang pakai neon berwarna putih? Itu diantara maksudnya adalah menyembunyikan cacat dengan teknik pencahayaan. Pas saya bawa barang itu ke bawah neon yang berwarna kuning, oh iya betul. Pas saya bawa ke neon berwarna putih berubah warnanya. Maklum ini. Mengurangi takaran dan timbangan. Makanya Rasulullah SAW berwasiat kepada para pedagang sebagaimana Anda bisa lihat hadisnya di halaman ke-124. Rasul mengatakan, ya ayyuhal tujjar, wahai para pedagang, ketahuilah inna fil bai', sesungguhnya di dalam jual beli tersebut, yahduruhu bihalafi, itu banyak sekali diwarnai dengan sumpah, walahwu, dengan canda dan kebohongan, fayasubbuhu bisadaqati, maka bersihkanlah hal-hal tersebut dengan cara engkau bersedekah. Sedekah itu bisa mensucikan harta. Mungkin Anda akan bertanya, Ustadz, tadi kok dikatakan tidak ada gunanya sedekah dari harta yang buruk? Kalau Anda cermati pembicaraan kita tadi katakan tidak ada gunanya bersedekah dari harta yang buruk. Ketahuilah jemaah, hasil harta kepemilikan seseorang itu diperoleh tidak lepas dari dua jalan. Jalan yang buruk dan jalan yang baik, tetapi di dalamnya diwarnai keburukan. Kalau seseorang memperoleh harta dari cara yang buruk, misalnya jual beli narkoba, jadi bandar judi online, yakni dia mendapatkan harta itu dari jalan yang buruk. Judi online ini semarak sekali. Judi online ini semarak sekali. Saya 2 pekan yang lalu langsung bersentuhan dengan pelakunya. Saya naik ojol. Bapak itu ngomong sama saya, Pak, bisa gak saya minta saldo imani Bapak? Boleh Pak? Ya boleh saja, respon saya katakan boleh. Maksudnya saya transfer ke imani dia, nanti dia kasih duit saya. Ya boleh saja kan? Boleh Pak.
naik itu, saya dibonceng sama dia naik ojol dia. Iya Pak, saya mau ngebit ini, dek hati saya. Saya mau ngebit, dek. Ngebit apa Pak? Itu tuh slot supaya gacor. Kalau begitu Pak, nggak boleh. Loh saya bayar Pak, bukan masalah bayar. Akhirnya apa? Menjadi dingin perjalanan setelah saya katakan saya tidak boleh. Tadinya kita ngobrol. Saya naik ojol dari Nagrak menuju rumah saya, dari Nagrak perempatan Nagrak Cikeas sampai ke rumah saya, ngobrol kita. Dia minta Pak 10.000 nanti saya bayar Pak 11.000. Gak usah Bang, 10.000 aja bayarnya. Wah ngobrol kita. Iya nih ada slot nih supaya gacor, dek hati saya. Maksudnya apa Pak? Kalau gitu gak boleh. Langsung saya bayar Pak, bukan masalah saya bayar, tapi saya nggak mau membantu Bapak di dalam judi online ini. Sudah, saya nggak tahu, saya nggak bisa ngeliat muka dia, kan dia ngadep ke depan ya. Mungkin cemberut dia sepanjang sisa perjalanan. Bayangkan, saya jadi tahu dengan modal 10.000 seseorang bisa judi online. Bayangkan coba jemaah, pintu-pintu kemaksiatan itu dibuka sedemikian banyak dan dipermudah. Saya jadi tahu dengan modal 10.000 bisa ngebit 2 kali. Saya jadi tahu itu. Sebelumnya saya nggak tahu. Saya tahu ya ada judi online. Dan itu telah menjadi kekhawatiran pemerintah kita. Tapi nggak tahu gimana caranya, berapa kali, berapa tarifnya. Jadi tahu gara-gara ojol itu. Dan saya jadi tahu rupanya judi online itu bisa bayar pakai e-money. Setelah itu saya penasaran, sampai rumah saya coba, oh rupanya bisa bayar pakai Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, bisa bayar pakai itu jemaah. Saya jadi tahu. Sebelumnya saya sama sekali nggak tahu. Saya cuma tahu bahwasanya judi online jadi penyakit kronis belakangan ini. Maka cara seseorang mendapatkan uang dengan cara yang pertama sama sekali tidak diperbolehkan dalam syariat. Misalnya dia menang judi online, atau dia mendapatkan untung dengan transaksi jual beli narkoba, maka tidak ada sodakoh. Dan kalau disodakohkan, andai kata oleh dia tidak membawa manfaat apapun. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila dia berusaha dari jalan yang memang diperbolehkan, jual beli, jadi pegawai, buruh, dan yang semisalnya, jual beli, dia jual beli baju, jual beli alat tulis, jadi pegawai, buruh. Tetapi di dalam aktivitas dia mencari nafkahnya ada kesalahan-kesalahan. Misalnya dia jual beli baju, dia sembunyikan secara sadar cacatnya. Dia jadi pegawai, harusnya pulang jam 4 kurang seperempat dia cabut. Kadang-kadang sebagian pegawai pulang jam 4, sholat asar sudah malas-malasan langsung kabur. Nggak boleh ya jemaah ya. Kecuali memang kantor Anda mengizinkan. Ada juga kantor-kantor yang penting kerjaan selesai, kan begitu. Nah ini hal-hal yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Andai kata terjadi, maka cara untuk membersihkannya adalah bersodakoh. Fasyabbuhu bisodakoh, kata Rasulullah SAW. Maka bersihkanlah itu semua dengan sodakoh. Berapa menit lagi kita Isya? Dikit lagi ya Pak ya. Hah? Lewat 21. Yang kedua, mensucikan badan dari dosa. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-103. Yang ketiga, menolak bencana dan penyakit. Ini sebagaimana yang telah saya isyaratkan pada kesempatan pekan kemarin, bahwasanya di antara fungsi sedekah adalah mengobati orang yang sakit dengan sebab sedekah tersebut. Yang keempat, menumbuhkan kebahagiaan bagi orang-orang miskin, orang-orang yang memerlukan ketika mendapatkan harta sedekah. Apalagi mereka yang memerlukan dan menjaga harga dirinya untuk tidak meminta-minta, maka akan timbul kegembiraan pada diri mereka.
Kemudian yang kelima, membawa berkah bagi harta, dilapangkan rezeki. Lihat itu jemaah, karena pemilik kebun tersebut biasa bersodakoh atas sepertiga hasil kebunnya, maka ketika kebun-kebun lain kekeringan, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat untuk menggiring awan ke atas kebunnya. Coba bayangkan, melapangkan rezeki, menumbuhkan keberkahan pada rezeki tersebut. Adapun 5 macam kebaikan di akhirat, kata Imam Abu Laits As-Samarkandi, yang pertama, sedekah dapat menjadi penaung pada hari kiamat yang sangat panas. Betul, ini hadis tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya seseorang yang menginfakkan harta dengan tangan kanannya sehingga tidak diketahui oleh bahkan tangan kirinya. Yang kedua, meringankan hitungan dosa. Yang ketiga, memperberat timbangan kebaikan. Yang keempat, melewati titian sirat dengan mudah. Yang kelima, meningkatkan derajat di surga. 10 hal yang disebutkan oleh Abu Laits As-Samarkandi dalam Tanbihul Ghafilin ini bukan pembatas seperti yang saya katakan tadi. Ini merupakan yakni apa? Merupakan di antara manfaat sedekah 5 di dunia dan 5 di akhirat.